Dalam syair 93 disebutkan bahwa mereka yang asawanya, kotoran batinnya telah sepenuhnya lenyap. Yasa sawa parikina. Dia tidak akan lagi tergantung pada makanan. Yang dimaksud tidak tergantung pada makanan dalam hal ini adalah apakah di sini yang dimaksud dengan makanan kasar berupa makanan yang disantap setiap hari untuk menyokong kehidupannya, menyokong kelangsungan kehidupannya. Dia tetap makan, tetapi makanan tersebut tidak lagi menimbulkan obsesi, tidak lagi menimbulkan ketagihan, tidak lagi menimbulkan kebencian di dalam dirinya. Makanan yang dia makan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahwa sebagai orang yang hidup, dia tetap perlu disokong oleh makanan kasar, makanan material. Namun, dalam konteks praktek, makanan tersebut sudah tidak lagi membebani dirinya. Apapun yang dia makan, semata-mata sekadar untuk membuat kehidupannya bisa berlangsung. Yang kedua, kehidupannya tidak lagi tergantung pada makanan dari kontak. Karena setiap apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilihat, dikecap, dicium, kemudian disentuh, juga dipikirkan, bisa terus memacu orang untuk mencari ataupun membenci. Masih terus membuat seseorang ketagihan untuk mencari, ketagihan untuk membenci. Kalau menyenangkan, objeknya membuat seseorang kemudian ketagihan untuk mencari. Kalau objeknya tidak menyenangkan, akan membuat orang itu ketagihan untuk terus membenci. Jika objeknya netral, dia akan ketagihan untuk terus bersikap cuek. Acuh tak acuh, tak mau peduli. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang masih belum terlatih. Namun, bagi orang-orang yang sudah terlatih, objek apapun yang bersentuhan dengan dirinya tidak lagi bisa membuat dirinya terjebak dalam obsesi, dalam kebencian, dalam keserakahan, dalam rasa suka maupun tidak suka. Yang ketiga, dia tidak lagi memiliki niat, entah itu niat baik maupun niat buruk. Karena semua niat, apakah itu sifatnya baik ataupun buruk, sebenarnya itu adalah manifestasi dari tanha. Oleh karena itu, setiap orang yang masih punya niat, dia masih akan tetap terus mengembara di alam samsara. Bagi orang yang telah terbebaskan, mereka hidup sudah tanpa niat lagi, tanpa didasari oleh niat lagi, tapi mereka hidup didasari atas kebutuhan yang ada. Yang keempat, kesadaran yang dia bentuk melalui kontak antara objek dengan indria tidak lagi membuat dirinya terus-menerus mengembangkan, terus-menerus terjebak dalam papanca, terobsesi dengan objek yang dia lihat. Nah, oleh karena itulah dikatakan bahwa mereka yang telah melenyapkan kotoran batinnya tidak akan
tergantung pada makanan, yaitu 4 jenis makanan ini. Pola pikir mereka itu dipenuhi dengan kebebasan, dan cara pandang mereka juga disertai dengan melihat segala sesuatunya sebagai tanpa esensi. Karena semuanya itu adalah proses yang terkondisi. Ketika kondisinya tidak mendukung, tentu proses itu tidak akan terjadi. Ketika kondisinya tidak terpenuhi, tentu proses itu juga tidak memungkinkan untuk ada. Nah, oleh karena itulah, dia tidak bisa menggenggam apapun yang ada di dunia ini, karena dia mengetahui bahwa semuanya itu adalah proses yang saling tergantung antara satu dengan yang lainnya, terkondisikan antara satu dengan yang lainnya. Jika satu kondisi saja dihilangkan, seluruh proses itu pun akan lenyap tanpa sisa. Nah, mereka yang terbebaskan batinnya, hidup dengan bebas, hidup dengan nyaman, hidup dengan damai, tanpa pertikaian, tanpa perkelahian, tanpa permusuhan dengan siapapun. Sehingga mereka pun, kondisi batinnya tidak bisa dilacak, persis sama seperti burung-burung yang berterbangan di angkasa. Jejaknya tidak pernah bisa ditemukan.